Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasran Asisa dengan NIM H0624005. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan IPA di Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis kesalahan penulisan yang terdapat dalam suatu karya ilmiah. Nah, di sini saya mengambil esai ilmiah yang berjudul Kaitan Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Lingkungan. Nah, jadi dapat dilihat di layar, ini adalah karya ilmiah yang saya angkat, yaitu esai ilmiah yang berjudul Kaitan Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Lingkungan. Langsung saja untuk analisis yang pertama, yaitu saya mendapati ketidaksesuaian KBBI dan EYD pada paragraf pertama, tepatnya pada kata @al. Nah, ini tidak sesuai dengan KBBI karena @al, titiknya itu harusnya berada di belakang AL, bukan di antara dan al. Sehingga dapat diperbaiki menjadi al. Oke, seperti ini. Selanjutnya pada kalimat kedua paragraf pertama, yaitu untuk dapat menjaga lingkungan, kita membutuhkan pemahaman dan pengetahuan tentang lingkungan. Hal ini merupakan pemborosan kata pada frasa untuk dapat, karena lebih efisien jika diganti dengan menjaga lingkungan, membutuhkan pemahaman dan pengetahuan tentang lingkungan. Nah, dapat diperbaiki dengan seperti ini. Nah, selanjutnya pada paragraf kedua kalimat pertama, tepatnya pada di seluruh dunia telah banyak metode diterapkan untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Nah, kalimat ini terkesan lebih pasif, sehingga dapat diperbaiki dengan kalimat yang lebih efektif seperti yang telah saya ubah, yaitu berbagai metode telah diterapkan di seluruh dunia untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Selanjutnya ialah kesalahan penggunaan kata yang terdapat pada paragraf keempat kalimat ketiga, tepatnya pada kalimat guru bahasa berada dalam posisi unik untuk mempromosikan kesadaran lingkungan. Berada dalam posisi unik bisa dihilangkan maupun disederhanakan. Nah, kalimat ini dapat diganti menjadi guru bahasa memiliki peran unik dalam mempromosikan kesadaran lingkungan. Nah, dapat diubah menjadi kalimat yang telah saya perbaiki seperti yang ada di layar. Nah, selanjutnya saya menemukan adanya kesalahan penulisan kata hubung di pada paragraf kelima, tepatnya pada kata di atas. Nah, perlu diketahui pada kata hubung di dan tambahan kata tempat itu seharusnya diberikan spasi, sehingga penulisan yang benar adalah seperti ini. Kemudian, masih pada paragraf kelima, yaitu terdapat pemborosan kata pada kalimat sikap dan motivasi belajar siswa membantu para guru atau pihak sekolah dalam merumuskan berbagai strategi yang patut direncanakan dalam mengembangkan kegiatan belajar mengajar. Nah, pada frasa yang patut direncanakan merupakan pemborosan kata, karena sudah ada kata merumuskan strategi, sehingga dapat diganti dengan kalimat yang lebih efektif, yaitu menjadi sikap dan motivasi belajar siswa membantu para guru atau pihak sekolah dalam merumuskan berbagai strategi untuk mengembangkan kegiatan belajar mengajar. Nah, pada kalimat ini juga dapat dilihat penggunaan kata keterampilannya ada sebanyak 3 kali, sehingga merupakan pemborosan atau pengulangan kata. Nah, lebih efektif jika diubah menjadi menulis merupakan keterampilan yang paling penting dalam pendidikan, namun juga paling sulit dibandingkan dengan keterampilan berbahasa lainnya. Selanjutnya, yaitu pada kalimat salah satu faktor penyebab siswa kesulitan dalam menulis adalah siswa kurang mampu menentukan topik dalam menulis. Nah, di kalimat ini terlihat banyak sekali penggunaan atau pemborosan kata yang berulang, yaitu pada kata menulis yang diulang sebanyak 2 kali dan dalam menulis juga diulang, sehingga lebih efektif jika diganti dengan salah satu penyebab kesulitan menulis adalah ketidakmampuan siswa menentukan topik. Nah, setelah diperbaiki lebih efektif menjadi seperti ini. Kemudian, saya masih menemukan kesalahan pada penggunaan kata hubung di, lebih tepatnya pada paragraf terakhir, yaitu pada kalimat di dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa dan pelajar. Nah, kata di-nya itu masih disambung, padahal di dan kata tempat harusnya dipisah, sehingga dapat diperbaiki seperti ini. Dan juga dapat dilihat pada kata Google Form, karena ini merupakan nama aplikasi, sehingga kata setiap unsur katanya merupakan huruf kapital. Huruf pertama setiap unsur katanya merupakan huruf kapital. Seperti ini. Kemudian masih terdapat pemborosan kata, yaitu pada kalimat berdasarkan hasil penyebaran angket yang telah dilakukan, dapat penulis simpulkan bahwa lingkungan sangat berperan penting dalam
pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalimat ini dapat lebih efektif jika kata yang telah dilakukan dipilih salah satunya dengan dapat penulis simpulkan karena memiliki makna yang sama. Jadi dapat diubah menjadi berdasarkan hasil penyebaran angket, lingkungan berperan penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, demikianlah analisis kesalahan penulisan suatu karya ilmiah yang telah saya sampaikan. Dari pembahasan ini, kita dapat melihat betapa pentingnya ketelitian dalam penulisan, agar karya ilmiah yang kita buat dapat tersampaikan dengan baik dan efektif. Nah, semoga analisis ini bermanfaat untuk kita semua dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan penulisan di masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia saya, yaitu Ibu Siti Harpiani, SPD MPD, yang telah memberikan tugas ini. Terima kasih juga atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.